Kolam air mendidih sangat aneh. Pemiliknya, Amy, mengira ada masalah dengan pompa air, jadi dia mematikan katup air. Tapi biarpun terkunci, kolamnya tetap sama seperti itu. Tetapi Melinda yang memiliki kemampuan melihat hantu merasa ada yang berbeda. Tiba-tiba seorang gadis kecil muncul di depan Melinda. Dia juga menggunakan jarinya untuk memberi isyarat agar Melinda diam. Melinda melihat tubuhnya yang gemetar. Tapi dalam sekejap, gadis kecil itu hilang. Air kolam juga kembali normal. Malam itu, setelah malam, ketika Amy menyalakan musik, gadis itu muncul lagi dan meminta untuk mematikan musiknya. Melinda kemudian meminta Amy untuk sedikit mengecilkan suaranya. Amy masih dengan senang hati setuju, tetapi segera lampu di rumah menyala di malam hari. Keran mulai menyemprotkan air. Suami Amy dengan cepat mematikan katup air, menutupi ujung pipa, tetapi air masih mengalir. Melinda mengambil kesempatan untuk menemukan gadis itu. Dia memperingatkan mereka untuk tidak membuat suara atau ibunya di lantai atas akan bangun. Melinda memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun di lantai atas. Tapi dia masih dengan tegas mengatakan bahwa ibunya sedang tidur di lantai atas. Selain itu, dia tinggal di kamarnya sepanjang hari, lalu dia pergi. Keesokan harinya, Melinda membawa suaminya ke rumah Amy dengan dalih memperbaiki pipa air untuk mencari gadis itu. Dia masih bersikeras bahwa ibunya sedang tidur di kamar. Melinda memutuskan untuk membawanya ke kamar tidur. Tapi tepat ketika Melinda hendak membuka pintu, lalu tiba-tiba Amy naik ke atas dan mengganggunya. Dan rumah ini adalah Amy dan suaminya baru masuk abis pindahan. Jadi Melinda memutuskan untuk mencari pemilik lama rumah ini, untuk membantunya memenuhi keinginannya. Dan Melinda pergi ke toko punya ibunya. Tetapi ketika dia menyebutkan bahwa jiwanya membutuhkan bantuan, kemudian sang ibu berkata bahwa butuh waktu lama untuk menghilangkan rasa sakit itu. Dia pikir putrinya awalnya adalah anak yang bahagia, sekarang dia telah datang ke tempat yang baik, Sugar. Melinda kemudian memberitahunya bahwa bayinya belum pergi, karena dia masih memiliki keinginan yang belum terpenuhi. Tapi ibu bilang dia sangat sibuk. Melinda juga tidak punya pilihan selain pergi. Tapi dia baru saja keluar dari pintu ketika dia bertemu Jake, kakaknya. Ketika Melinda memberitahunya bahwa dia melihat arwah adiknya, Jake tidak terkejut, katanya kepada Melinda. Pada hari Emily tenggelam di kolam, dia juga melihat jiwanya dengan matanya sendiri. Melinda kemudian bertanya pada Jake di mana ayahnya. Jake juga tidak menyembunyikannya dan mengatakan itu padanya. Sejak saudara perempuannya meninggal, ayah dan ibunya telah putus. Dia mendapat keluarga baru dan meninggalkan kota ini. Tetapi ketika Melinda ingin menanyakan detail tenggelamnya Emily hari itu, Jake mengelak lagi tanpa menjawab dan berbalik dan pergi. Sore itu, Jake diam-diam pergi duduk di bangku batu dekat toko barang antik Melinda. Melinda cepat keluar. Jake menceritakan semua tentang apa yang terjadi pada hari adiknya tenggelam his. Ternyata ayah Jake sibuk seharian di kantor. Segala kerjaan di rumah jatuh di pundak ibunya. Jadi ibunya selalu tidak senang dengan ayahnya. Ketika ayah pulang, mereka berdua bertengkar karena hal-hal sepele. Seiring waktu, pasangan itu tidak lagi memiliki perasaan satu sama lain. Itu membuat ibunya sedih, dia terus mengunci diri di kamar tidurnya. Hari itu sepulang sekolah, sang ayah menyuruh Jake untuk menjaga adiknya. Tapi dia terlalu sibuk bermain video game, ketika adiknya ada di sekitar dan mengganggunya. Ketika dia mengatakan dia akan memberitahu ibunya, Jake memberitahu ibunya sedang tidur. Jika dia pergi mengganggu ibunya, dia pasti akan marah. Tapi sesaat setelah Jake selesai bermain, dia menoleh untuk melihat. Tidak tahu bahwa adik udah kemana. Pada saat itu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia kedinginan di sekujur tubuhnya, berlari keluar dan melihat Emily jatuh ke kolam. Jake panik dan memanggil ibunya. Adegan itu selamanya terpatri di benak bocah ini. Jake berpikir dia tidak bisa menyelamatkan adiknya, membuatnya selalu sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Jadi Jake memohon Melinda untuk bertemu adiknya sekali untuk memohon pengampunan. Gadis kecil itu meninggal tetapi dia tidak mengetahuinya, dan tidak sadar sepanjang hari melindungi ibunya dari mengganggunya. Melinda, yang bisa melihat hantu, mengerti bahwa dia memiliki keinginan yang tidak terpenuhi, jadi dia menolak untuk meninggalkan dunia. Jadi Melinda membawa Jake kembali ke rumah lamanya. Begitu dia memasuki rumah, gadis segera berlari memanggil Jake. Tapi Jake tidak mendengar panggilannya. Dia bahkan tidak bisa melihatnya jadi terus melihat sekeliling. Hal-hal seperti itu terlalu akrab bagi Melinda. Gadis kecil itu melambaikan tangannya ke depan dan ke belakang Jake. Lalu tanyakan Melinda apa yang terjadi pada kakaknya.
Melinda hanya perlu bertanya kembali, apakah dia ingat apa yang terjadi hari itu di samping kolam renang. Dia ingat bahwa dia pergi ke kolam dengan tangannya untuk mengambil bola, tapi sayangnya jatuh ke air. Lalu dia tidur di dalam air. Melinda baru saja mengatakan yang sebenarnya bahwa dia meninggal hari itu. Oleh karena itu tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat melihat dan mendengarnya. Melinda dapat membantunya ke dunia yang lebih bahagia. Tetapi dia mengatakan bahwa dia sangat senang tinggal bersama orang tuanya di sini. Gadis kecil itu harus menunggu ayahnya kembali. Tapi Melinda memberitahunya bahwa orang tuanya tidak tinggal di sini lagi. Mereka tidak akan kembali ke sini lagi. Gadis itu masih tidak percaya, menarik baju Jake menunggu untuk mendengarnya berkata. Pada saat itulah Amy tiba-tiba pulang. Melinda hanya perlu membawa Jake keluar dari sana. Kemudian dia mengikuti informasi yang dikatakan Jake untuk menemukan ayahnya. Awalnya, sang ayah mengira bahwa cerita tentang jiwa yang dibicarakan Melinda adalah omong kosong. Tetapi ketika dia menyebutkan Emily tenggelam, dia kehilangan kesabaran. Dia bilang Jake adalah master renang tapi dia tidak bisa menyelamatkan adiknya. Berbicara sebentar, suaranya tersedak. Tapi kemudian dia bilang dia juga mencintai anak yang lakinya. Selama bocah itu dalam kesulitan, panggil saja dan dia akan datang. Kemudian berbalik dan berjalan pergi. Tapi Melinda masih menolak untuk menyerah, dia pergi ke ibunya lagi. Tapi karena Jake memohon, ibu yang setengah curiga akhirnya setuju untuk mengikuti Melinda kembali ke rumah lama. Kemudian Jake memanggil ayahnya lagi. Mereka bertiga akhirnya mengikuti Melinda masuk ke dalam rumah lama ya. Emily kecil melihat ayahnya dan berlari untuk memanggilnya. Tapi ayahnya tidak bisa mendengar, apalagi melihat. Melinda mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang bisa melihatnya selain dia. Tapi sepertinya ada hubungan antara ayah dan anak yang membuatnya mendengar sedikit suara. Melinda memberitahunya bahwa itu adalah suara putrinya yang memanggil ayahnya. Tetapi sang ayah masih tidak percaya bahwa Melinda sedang berbicara dengan anaknya, berpikir bahwa dia sedang bohong. Dia memberitahu Melinda bahwa dia tidak bisa berbicara dengan Emily putrinya yang hilang. Ketika dia mendengar kata itu, kemudian dia bertanya kepada Melinda mengapa ayahnya memanggilnya Emily, dia dulu memanggilnya kelinci kecil. Melinda kemudian membawa kata-kata itu kembali ke ayahnya. Ayah diam. Dia mengira Jake telah memberitahu Melinda sebelumnya, jadi dia menanyai bocah itu. Tapi Jake bersumpah dia tidak mengatakan apapun. Setelah itu, Jake minta tolong ke Melinda untuk minta maaf kepada adiknya, karena waktu itu tidak bisa menyelamatkan dia. Tapi dia mengatakan bahwa Jake mencoba yang terbaik. Melinda segera membawa kata-katanya kembali ke Jake tetapi Jake selalu merasa bersalah. Gadis itu melihat ini dan menceritakan kisahnya tentang bagaimana dia tenggelam hari itu. Setelah dia jatuh ke air, dia merasa sesak napas, dan tubuhnya terus tenggelam. Kemudian dia melihat Jake di atas berteriak dan dia melompat ke air untuk menyelamatkannya. Tapi karena dia terlalu takut saat itu, dia memeluk Jake dengan erat dan menariknya lebih dalam. Situasi semakin memburuk, jadi pada menit terakhir, Jake harus melepaskannya dan dia perlahan-lahan tenggelam. Dia mengerti bahwa jika Jake terus berusaha menyelamatkannya, dia mungkin akan tenggelam juga. Melinda menceritakan kata-katanya kepada mereka. Ibu dan ayah, setelah mendengar ini, sangat terkejut. Mereka semua bertanya mengapa Jake tidak memberitahu mereka saat itu. Nung Jake tece racung kong hanyo cuyendo. Pada titik ini, Melinda memberikan penjelasan yang masuk akal. Bagaimanapun, dia masih muda, dia sangat terkejut sehingga dia melupakannya. Pada saat ini, sang ayah menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menghabiskan banyak waktu bersama anak-anaknya. Diri sendiri hanya melakukan hal yang salah, menyakiti istri, menyakiti keluarganya. Setelah ibu mendengarnya, dia merasa bersalah juga. Mengakui perselisihan keluarga juga merupakan bagian darinya. Dan dia mendapati diri sendiri tidak merawat anak-anak dengan baik dan hanya mengunci diri di kamar saja. Sekarang dia merasa sangat menyesal. Dia segera meminta Melinda untuk menyampaikan pesan bahwa dia berharap orang tuanya bisa menjaga kakaknya dengan baik. Sang ayah berjalan ke arah Jake dan meminta maaf. Rasa sakit kehilangan putrinya membuatnya merasa lelah, dia tidak ingin kehilangan Jake. Setelah mengatakan itu, dia memeluk bocah itu. Kemudian beritahu istrinya bahwa dia menyesal telah menyakitinya. Keluarga tiga akhirnya menyingkirkan kesalahpahaman dan bisa saling memahami. Pada saat ini, dia juga berharap ayahnya melanjutin membaca cerita, Selamat Malam Bulan. Melinda segera menyampaikan kata-katanya kepada ayahnya. Jake mengeluarkan buku yang telah dia siapkan dari tasnya. Sang ayah membawa buku itu ke sofa dan perlahan duduk.
Dan gadis kecil itu masih duduk di sebelah ayahnya dan memberitahu Melinda bahwa terakhir kali dia membaca Bintang Selamat Malam. Melinda segera mengatakan itu kepada ayahnya. Sang ayah menatap Melinda dengan berlinang air mata. Dia membacakan cerita tentang bintang kepada gadis kecil dengan suara yang dalam. Gadis kecil yang duduk di sebelahnya mendengarkan dengan penuh perhatian, wajahnya bersinar dengan kepuasan. Sang ayah sedang membaca sebuah cerita ketika gadis kecil itu dengan gembira melihat keluar jendela. Gadis kecil itu mendengar panggilan bibinya. Melinda kemudian menyuruh ayahnya untuk berhenti membaca dan memberitahu mereka bahwa dia akan pergi. Pada saat ini, keinginannya telah terpenuhi, wajah tersenyum. Dan minta Melinda untuk memberitahu orang tuanya bahwa dia mencintai mereka. Lalu dia membisikkan permintaan maafnya di telinga Jake. Untuk membuat menderita begitu banyak kesalahan dan rasa sakit. Kemudian kirim ciuman selamat tinggal kepada semua orang. Pada akhirnya, dia dengan senang hati berlari menaiki tangga menuju jendela untuk meninggalkan dunia ini. Meninggalkan ayah dengan berlinang air mata. Dia tersentuh untuk mengatakan bahwa dia tahu putrinya telah pergi ke tempat lain yang bahagia.